Oke, Abdu udah masuk, berarti tinggal Viko ya. Oke, sambil nunggu Viko, kita mulai aja teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas Python Start. Nah, untuk lesson hari ini, nah kita masih tentang loop. Nah, tapi sebelum itu aku bakal review dulu apa yang udah kita pelajari di minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita udah belajar tentang loop atau operator perulangan. Nah, jadi kalau kita mau melakukan perintah yang berulang-ulang, kita bisa memakai operator loop. Nah, kalau di minggu lalu kita belajar menggunakan operator while. Nah, while ini digunakan saat kita nggak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Nah, misalkan kemarin kita bikin seperti ini ya. Misalkan aku punya jawaban sama dengan input masukan pertanyaan, enggak, contoh kayak gini. Kemudian kita akan melakukan perulangan terhadap perintah masukkan pertanyaan Anda ini. Nah, dia akan terus berulang. Nah, tapi kita bakal kasih batasan. Misalkan stop untuk berhenti. Nah, jadi ketika jawaban itu tidak sama dengan stop, nah kita akan misalkan kita print pertanyaan terkirim. Nah, berarti si masukan dan pertanyaan ini akan kita lakukan berulang-ulang selagi inputannya tidak stop. Nah, agar while ini dia bisa berulang lagi pertanyaan masukan pertanyaan ini, nah kita bisa kopikan ini, kemudian kita taruh di bawah. Nah, baru saat kita jalankan, masukkan pertanyaan Anda. Misalkan, siapa namamu? Nah, oke, pertanyaan terkirim. Nah, dia minta lagi perintahnya. Misalkan, berapa umurmu? Nah, dia minta lagi. Nah, gimana cara memberhentikan perulangan ini? Nah, kita masukkan stop, stop. Nah, maka dia selesai. Nah, oke. Nah, ini yang kita pelajari di minggu lalu. Operator while yang kita gunakan saat kita nggak tahu berapa kali nih perulangan akan terjadi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang operator loop lainnya, yaitu for. For. Nah, bedanya dengan while, for ini kita pakai kalau kita udah tahu berapa kali kita akan lakukan perulangan. Nah, for ini cara bikinnya. Nah, operator for. Nah, for habis itu kita bakal bikin elemen. Nah, elemen ini maksudnya kita bikin sebuah variabel. Nah, ini terserah kita mau bikin apa. Nah, lalu setelah itu ada in. Nah, in ini termasuk operator yang sejalan dengan for. Jadi harus ada for, kemudian elemennya apa, in. Nah, habis itu kita mau melakukan, misalkan kita lakukan 3 kali perulangan. Nah, berarti kita bakal menggunakan operator range. Nah, di dalam range ini baru kita kasihkan angka 3. Nah, contoh, misalkan for. Aku pakai for. Nah, habis itu bikin elemen. Elemen ini variabel terserah yang mau kita bikin apa. Nah, tapi aku biasa menggunakan i. Nah, lebih gampang aja. Misalkan for i. Nah, habis itu yang pasti kita lanjutkan in. Nah, in ini harus warna biru. Jadi dia sejalan for-nya warna biru, in-nya warna biru. Nah, sedangkan elemen ini boleh terserah apapun. Nah, kalau aku pakai contoh i kayak gini. Nah, misalkan habis itu kita akan lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, misalkan contoh masukkan pertanyaan ini akan kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, kita pakai operator range. Nah, range ini warnanya biru, kemudian buka kurung. Nah, berapa kali kita akan lakukan perulangan? Misalkan contoh 3 kali. Aku masukkan 3. Jangan lupa titik 2 di belakang, sama halnya dengan penggunaan while. Nah, baru di sini aku akan lakukan kayak tadi, jawaban akan input masukkan pertanyaan Anda stop stop untuk berhenti.
Nah, kemudian kita print pertanyaan terkirim. Nah, kalau ya tadi while-nya kita pakai yang cara seperti tadi. Nah, kalau pakai for, kita cukup pendek aja. Karena kita udah tahu ini sebanyak 3 kali. Nah, jadi lebih dari 3 dia bakal berhenti. Jadi kita nggak perlu masukkan stop atau apapun. Nah, contoh. Misalkan masukkan pertanyaan Anda. Kan siapa namamu? Oke, nah dia minta lagi. Nah, berarti ini perulangan kedua. Berapa umurmu? Nah, perulangan ketiga. Nah, dia tanya, di mana rumahmu? Contoh. Nah, habis perulangannya selesai sebanyak 3 kali. Nah, karena kita udah for i in range sebanyak 3 kali. Nah, jadi bedanya dengan while, kalau while, ya seperti yang aku jelasin tadi, kalau for itu kita udah tahu dulu berapa kali kita mau lakukan perulangan. Nah, itu untuk for. Oke, kita lanjut dulu, lihat. Nah, kalau tadi kan untuk melakukan perulangan sebanyak yang kita inginkan terhadap perintah tertentu. Nah, gimana kalau contoh soalnya seperti ini? Nah, dia melakukan pengecekan. Nah, contoh kayak gini deh. Nah, ini ketika dia masukkan login Anda. Nah, maksudnya saat kita contoh ya, masukkan, misalkan kita mau masuk ke sebuah akun. Berarti kan butuh username, butuh password. Nah, contoh, jadi ada juga program misalkan dia minta masukkan login Anda. Nah, jadi dia masukkan username-nya. Username-nya ada underscore, ada tanda at. Nah, di program ini, tanda tersebut seperti tanda underscore, at itu dikategorikan sebagai simbol yang terlarang. Nah, jadi dia deklarasikan di dalam programnya bahwasanya tanda sama dengan, tanda tanya, dan sebagainya ini adalah tanda terlarang. Nah, jadi program ini bakal mendeteksi apakah di dalam username yang dimasukkan itu ada tanda terlarang ini atau enggak. Gitu. Nah, kalau untuk seperti ini kita bisa menggunakan for. Jadi kita gunakan for dengan cara, nah di sini dia bikin elemennya. Kalau tadi kan aku pakai i. Nah, di sini boleh terserah dia pakai simbol. Kemudian simbol in. Nah, jadi for simbol in login, tadi loginnya adalah minta inputan tadi. Berarti kalau kita ganti nilai login ini, kalau dia udah masukkan cat underscore at smith ini, berarti nilai login itu adalah si cat underscore at smith. Tapi karena dia adalah for, maka yang dihitung di sini adalah sebuah angka. Jadi banyaknya karakter yang jadinya dihitung. Jadi kalau tadi aku pakai range ya, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak range 3 contohnya. Nah, kalau dia langsung mengatakan for symbol in login, berarti inputan ini berapa karakter sih yang ada. Nah, misalkan kita anggap berapa ini? Cat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 gitu. Nah, berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak 11 kali. Kalau seperti ini, for symbol in login. Login ini kan inputan yang kita masukkan cat underscore at smith. Tapi kalau misalkan kita masukkan cat aja, berarti kan dia sebanyak 4 kali gitu. Nah, nanti di bawah ini dia bakal ngecek if. Nah, tadi kan kita pakai elemen simbol. Makanya kita juga harus if simbol ini. Nah, jadi bahasa Indonesianya, jika simbol tadi ada nggak di dalam kata yang kita deklarasikan salah ini. Misalkan sama dengan, at, dan sebagainya. Nah, makanya di setiap kali perulangan, berarti dia sebanyak 11 kali, dia akan cek dulu. Di perulangan pertama, dia cek huruf K. Dia kan cat underscore smith, at smith tadi. Dia cek dulu karakter K, apakah K ini ada nggak di dalam in salah ini. Nah, kalau nggak ada, berarti kan K nggak ada di sini. Berarti dia lanjut lagi. Apakah A ada di sini? Dia lanjut, terus kalau sampai ini, apakah F ada di sini? Ada. Kalau ada, dia baru ngeprint simbol terlarang adalah F. Nah, jadi for ini bisa kita gunakan dengan range yang langsung kita kasih misalkan 3, 4, berarti sebanyak itu perulangan terjadi. Tapi juga bisa menggunakan
inputan. Nah, inputan ini yang akan jadinya berapa karakter yang kita masukkan. Itu untuk penggunaan for. Nah, ini salah satu contoh soalnya sih. Nah, range tadi itu pun seperti yang aku contohkan, misalkan range 3. Nah, cara penggunaan range ini juga ada dua. Pertama, range yang bisa kita langsung masukkan angka. Misalkan kita mau lakukan perulangan sebanyak 5 kali, berarti langsung 5. Tapi ada juga dia yang pakai interval. Interval misalkan interval 1 sampai 3. Nah, kalau interval 1 sampai 3, 1, 2, 3. Nah, berarti perulangannya hanya 1, 2. Berarti hanya sebanyak 2 kali. Nah, jadi pemakaian range ini ada dua. Langsung bisa kita masukkan satu angka aja ya, atau kita pakai interval. Nah, itu terserah nanti bagaimana ketentuan dari soal. Oke, untuk penggunaan for ini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Oke, kalau belum ada, nah teman-teman bisa cek dulu ke platformnya, ambil modul 2, terus ambil lesson keempat, loop lanjutan, yang nomor 7. Nah, silakan dicek berdasarkan yang aku terangkan tadi, kira-kira yang mana yang benar cara bikin perulangan pakai for-nya. Miss, saya belum selesai yang tugas kemarin kayak mana ya? Saya masih bingung, Miss, pas ngerjain yang mana. Oke, bentar. Nah, kalau yang nomor 6 tadi, yang kemarin, bentar, aku rasanya ada ngirimkan itu ya. Nah, gini aja deh, Daryl. Nah, yang untuk ini nanti kita bahas sehabis pelajaran yang hari ini selesai. Nah, jadi silakan kamu sesuaikan aja dulu, kerjakan yang untuk core-nya dulu. Nah, ini nanti bakal kita kita bahas bareng-bareng. Bisa kebuka, Miss, platformnya. Oh, coba kamu refresh. Refresh dulu browsernya. Oke, Miss, thank you. Iya, kayak Viko udah ada ya. Nah, untuk nomor 1 itu, silakan teman-teman perhatiin, bahwasanya for itu harus huruf kecil. Nah, dia harus warna biru. Kemudian ada nggak in di dalam formatnya? Nah, kalau ada in, aman. Nah, kalau yang for-nya kapital tuh udah pasti salah. Nah, kemudian yang nggak ada in-nya juga salah. Terus yang teks sama dengan programming, salahnya karena dia pakai eh, indeks i di dalam teksnya. Nah, jadi yang benarnya for symbol in login, print symbol.
Nah, untuk nomor 4. Nomor 4 ini, nah katanya di sini memasukkan 3 preferensi musik. Berarti kita udah tahu bahwasanya perintah ini bakal kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, kita cek dulu outputnya. Apa aja yang berulang? Nah, kita tandai masukkan ini berulang. Karena ada juga nih, sebanyak 3 kali. Kemudian ada tulisan preferensi juga yang berulang. Nah, berarti yang berulang ini ada di dalam for nantinya. Nah, sedangkan yang paling bawah itu kan cuma satu. Berarti ini ada di luar dari for nantinya. Nah, oleh karena itu kita udah tahu kita pakai range-nya sebanyak 3 kali. For I in range 3 kali. Nah, kita masukkan inputannya dulu. Eh, dengan input masukkan keinginan Anda. Nah, itu kan yang berulang, yang pertama. Kemudian yang berulang lagi, preferensi telah diperhitungkan. Nah, kalau yang masukkan, dia berupa input, karena ada tanda panah 3. Sedangkan yang preferensi nggak ada, berarti dia adalah print. Print, preferensi telah telah diperhitungkan. Nah, berarti cukup itu aja, 2 perintah aja tadi yang berulang. Sedangkan yang terakhir itu ada di luar for. Nah, jadi di luar for berarti dia sejajar for ini. Kita kasih print sistem rekomendasi dibentuk.
Nah, bagi yang ngerjain nomor 5 itu silakan dulu dibuat untuk inputan banyak nilainya. Nah, karena dia adalah angka, jadi tambahkan int di depan input. Nah, itu aja dulu dibikin. Nah, aku cek untuk Haura. Kita cek dulu. Masukkan keinginan Anda, titik dua, udah preferensi telah diperhitungkan. Sistem rekomendasi dibentuk. Nah, tinggal coba dites lagi. Vivaldi, Queen, Rock. Nah, dia udah mau. Berarti kalau belum hijau itu coba lihat run testnya udah benar belum. Masukkan Vivaldi, Queen, sama Rock. Nah, itu depannya kapital. Nah, oke, udah ya. Oke, tinggal Chris. Nah, untuk Chris itu silahkan dites lagi, run test saja. Run test, masukkan Vivaldi, itu codingannya udah benar. Vivaldi, nah V-nya itu kapital depan, terus Queen, terus Rock. Nah, itu udah mau. Tinggal di run test aja lagi ya, Chris. Nah, oke, kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini, itu kan codingannya udah ada. Nah, cuma kita akan memperbaiki codingan. Pertama, di sini total. Oke, total sama dengan 0. Kemudian banyak sama dengan int, input, banyak nilai. Nah, banyak nilai ini di dalam input itu ketinggalan tanda kutipnya. Nah, itu baris kedua. Baris ketiga, for i in. Nah, range ini kan typo, tinggal i-nya. Nah, kemudian banyak berarti dia akan berulang sebanyak banyak nilai yang dimasukkan. Nah, akhir for itu jangan lupa titik dua. Nah, itu di baris ketiga. Nah, kemudian dia minta, ntar aku lihat dulu soalnya, nilai katanya. Nah, baris keempat, nilai sama dengan. Nah, sama dengannya cukup satu kali aja. Input, nah, tanda kutip, nilai. Nah, baru habis itu total ini sejajar dengan si nilai. Nah, baru rata-rata total bagi banyak. 10, 8, 9. Nah, di depan di baris keempat, nah input nilai ini kita harus tambahkan int karena nilainya kan juga angka yang dimasukkan. Baru kita jalankan 3, 10, apa lagi? 8, 9. Nah, jadi nomor 5 sih gitu.
Nah, kenapa range banyak ini nggak pakai tanda kutip? Nah, karena range itu di dalamnya sebuah angka ataupun variabel. Nah, makanya banyak ini nggak pakai tanda kutip karena banyak adalah variabel. Oke, Viko. Oke, sama-sama. Nomornya aku kak, nomor 5 Iya, udah kak, ya nomor 5 oke, udah. ya oke, bagus, Chris. Ntar ya, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Ntar aku cek untuk Abdu dulu deh. Oke, banyak nilai, banyak nilai. Dulu. Udah. Abdu tinggal di rantas aja. Kalau belum hijau, coba lihat inputan di rantasnya udah benar belum. Oke, Daryl lagi ya. Daryl input for i in range. 3, 10, 8, 9. Daryl juga itu udah. Ya udah ya. Ya udah rata-rata udah selesai nomor 5. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor berikutnya, nah kita cek dulu mana aja sih yang berulang perintah. Nah, banyak partisipan. Kalau kita lihat banyak partisipan kan cuma satu kali. Nah, berarti dia nggak ada di dalam for. Terus kita lihat apalagi yang berulang, ini nggak ada. Nah, masukkan nama. Masukkan nama, ada ini, masukkan nama, ada dua. Ada dua. Selamat datang, selamat datang. Nah, ini sesuai selamat datang Cat itu sesuai dengan inputannya. Selamat datang John sesuai dengan inputan. Setidaknya selamat datangnya sama-sama dua. Nah, berarti kalau dia sama, nah berulang itu kita taruh di dalam for. Nah, berulang ini kan sebanyak 2 kali. Berarti dia sesuai dengan banyak partisipan yang dimasukkan. Dan yang terakhir, grup chat dibuat ini dia cuma sekali, berarti dia di luar for. Nah, jadi yang ada di dalam for cuma masukkan nama sama selamat datang. Nah, di sini kita udah dikasih banyak sama dengan
integer input banyak partisipan. Nah, jadi untuk for-nya, for i in range. Nah, range-nya ini adalah banyak ini. Jadi range banyak. Mengapa titik dua? Nah, banyak ini misalkan kalau kita banyak partisipan yang dimasukkan dua, berarti kan dia akan berulang sebanyak 2 kali. Tapi kalau dimasukkan banyaknya tiga, banyak partisipan tiga, berarti for i in range-nya juga akan berulang sebanyak 3 kali. Jadi range-nya ini tergantung dari banyak partisipan yang dimasukkan. Nah, tadi yang berulang apa aja? Masukkan nama sama selamat datang. Jadi kita nama input, masukkan nama titik dua, kemudian selamat datang. Print selamat datang. Nah, selamat datang ini sesuai dengan nama yang diinputkan. Nama. Nah, terus yang di luar for grup chat dibuat. Print grup chat dibuat tanda seru. Nah, kita tes dulu. Namanya Cat dan John. 2, Cat, John. Nah, udah. Jadi dia masukkan nama sama datang ini berulang tergantung dari banyak partisipan yang kita masukkan. Misalkan aku masukkan 3, berarti nanti masukkan namanya juga minta 3 kali. Nah, dia akan minta sebanyak 3 kali. Nah,
Ntar aku cek dulu untuk Abdul. Banyak partisipan udah masukkan nama. Print selamat datang. Nah, untuk Abdul baris kelima itu ada yang typo di grupnya. Kalau di di output soal itu pakai O, grup. Oke, udah ya. Terus cek lagi. Chris. Oke, grup chat dibuat, masukkan nama, selamat datang, udah. Nah, Chris tinggal tes lagi. 2, Cat, sama John. Nah, itu udah. Cat dan John-nya jangan lupa huruf depannya kapital. Oke, kita cek untuk nomor 7. Nah, nomor 7 ini agak beda sama yang soal-soal sebelumnya. Nah, ini yang aku terangkan untuk cek username tadi. Apakah di dalam username itu ada nggak kata terlarang yang ditentukan soal. Nah, jadi langkah pertama, kita tentukan dulu apa aja sih kata terlarangnya. Nah, di dalam soal itu, nih aku. Nah, kita akan masukkan sama dengan tanda tanya dan sebagainya ini ke dalam variabel terlarang. Nah, jadi aku bikin terlarang sama dengan. Nah, kopikan aja yang ada di dalam soal ini sampai underscore. Jadi dari sama dengan sampai underscore. Nah, jangan lupa pakai tanda kutip awal dan akhir. Jadi di depan sama dengan kasih kutip, di akhir underscore dikasih kutip. Nah, jadi dia berupa string. Nah, habis itu baru kita bikin inputan untuk masukkan login Anda. Jadi kita minta dulu login sama dengan input masukkan login Anda. Nah, itu kan untuk minta inputan. Nah, baru di bawah kita akan lakukan perulangan untuk ngecek satu-satu karakter di dalam John underscore 12 bintang, apakah ada karakter terlarang yang udah kita deklarasikan. Nah, kita pakai for, nah boleh tadi mau pakai for i lagi, for i in. Nah, bedanya kita nggak pakai range, tapi kita pakai sebanyak login yang kita inputkan. Berarti for i in login. Nah, jadi nanti akan berulang sebanyak karakter John underscore 12 bintang. Nah, habis itu langsung kita cek menggunakan if. If i tadi atau karakter satu-satu ini ada nggak di dalam terlarang. Berarti for i in terlarang. Nah, kalau ada baru kita print karakter terlarang titik 2 koma di luar kita pisahkan i tadi. Nah, kita contohkan John underscore 12, John underscore 12 bintang. Nah, dia bakal mengecek mana aja yang terlarang ada underscore dan bintangnya.
Oke, ya udah selesai. Nah, karakter terlarang ini sama dengan bintang, eh, tanda tanya, dan sebagainya itu di copy aja dari soal teman-teman. Jadi dari sama dengan sampai bintang. Sampai underscore. Kak, mau nanya, Kak. Iya, Itu yang punya aku, mm, yang kanan, itu yang kalau udah kan di rantes. Itu ya. aku udah tulis John 12 salah. Kamu ada pakai dia John underscore 12 terus bintang. Udah sesuai belum yang dimasukkan? Udah. Udah. Nah, di baris ketiga kamu ada ketinggalan karakter terlarangnya deh. Ini yang apa? Tanda yang kayak gini. Apa nih tandanya? Nah, Oh, mendingnya emang di copy aja dari soal. oke. Ah, Berarti udah bisa ya? coba tes dulu bentar. Bentar, kita cek dulu. Terus soal masukkan login Anda. Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, Vic. Oke, aku cek Abdu di atas. Traktor terlarang. Oke, titik dua. Masukkan login Anda titik dua. Juga for in login, if in terlarang, print karakter terlarang. Bentar, aku. Abdu itu di baris kedua sama dengannya kelupaan. Jadi sebelum tanda tanya ada karakter sama dengan. Coba dulu deh. John. Ace. John. Oxford 12. Gampang. Nah, udah. Rafaela. Kak, aku udah selesai nomor 7. Oke, bagus, Chris. Ntar ya. Oke, Rafaela lagi masukkan login Anda. Udah. For in login, if in karakter, print karakter, karakter
John underscore 12 bintang. Nah, udah ya. Nah, oke. Nah, kalau udah kita lanjut materi berikutnya. Bentar. Nah, kita lanjut. Konstruksi bersarang di dalam loop. Nah, sebelumnya kan kita juga udah belajar tuh konstruksi bersarang. Intinya ada perintah di dalam perintah. Nah, kalau untuk penggunaan for dan while atau looping. Nah, nanti bakal ada if atau perintah lain di dalam for. Nah, tipikalnya seperti itu. Jadi ada perintah if di dalam for ataupun di dalam while. Nah, contoh. Cari dulu. Nah, ini tambah satu lagi. Nah, jadi kalau penggunaan if di dalam for ini, misalnya, ini dah. Misalkan ada program untuk cek password yang benar gitu. Misalkan aku masukkan password di sini dulu. Password sama dengan passwordnya adalah contoh kayak gitu aja. Terus ada program yang minta untuk masukkan password, cuma bolehnya cuma 3 kali aja, 3 kali kesempatan. Nah, gitu. Jadi for i in range sebanyak 3 kali. Nah, nanti dia minta masukkan input, silahkan masukkan password. Nah, kemudian, di dalam for ini kan dia harusnya masukkan anak sekolah gitu, baru nanti programnya benar. Nah, karena itu kita masukkan perintah if di sini, if masukkan. Nah, berarti kalau masukkan tadi sama dengan password, nah, maka kita akan print selamat kamu berhasil. Kamu berhasil itu aja. Nah, kalau enggak, dia akan berulang. Nah, jadi kalau misal contoh seperti ini aja dulu. Jadi aku jalankan, silahkan masukkan password. Gitu. Pertama, aku masukkan passwordnya yang salah. Atau yang lain. Misalkan murid. Nah, salah, dia minta lagi. Silakan masukkan password. Nah, aku masukkan anak sekolah. Nah, seharusnya kan ini udah benar. Kalau yang sistem atau program yang bagus, kalau kita udah masukkan password yang benar, berarti kan programnya bakal cukup sampai sana berhenti, lalu dia akan masuk atau berhasil login gitu. Nah, kan nggak masuk akal kalau aku udah masukkan benar, tapi dia minta lagi passwordnya. Misalkan sama kayak teman-teman masuk ke sebuah akun, entah itu akun Instagram, entah FB gitu. Pas udah benar nih masukannya kan kita udah langsung masuk ke dalam sistem. Nggak mungkin dia minta lagi nih passwordnya, padahal kita udah benar. Nah, karena itu kita perlu memakai operator di sini. Nah, kalau ini kan dia minta lagi, seharusnya aku udah benar, berarti cukup sampai ini aja gitu. Nah, kita masukkan operator break di sini.
Nah, tujuan break di sini itu adalah menghentikan perulangan for ini. Nah, jadi misalkan, kan ini sebanyak 3 kali ya. Aku silakan masukkan password. Aku masukkan passwordnya yang udah benar langsung. Nah, jadi dia nggak berulang lagi, karena aku udah benar masukannya. Selamat, kamu berhasil. Atau aku ulang lagi, masukkan di percobaan kedua yang benar. Misalkan anak sekolah. Nah, oke, dia nggak minta lagi untuk ketiga kalinya. Padahal kan dia memang berulang sebanyak 3, tapi karena dia pakai break, dia menghentikan perulangannya. Nah, jadi cukup kalau dia udah benar, ya sampai situ aja. Nah, ini penggunaan if di dalam for. Nah, sama juga nanti penggunaan if di dalam while. Nah, kalau begitu, silakan teman-teman pindah ke tugas berikutnya. Jadi, break-nya ditaruh di dalam if yang benarnya gitu. Jadi break di bawah print. Ini silahkan pindah. Nah, silahkan di teman-teman kerjakan dulu baca soal untuk nomor 1. Silakan Haura juga pindah ke soal berikutnya. Nah, dengan cara kamu klik aja tulisan di sebelah kiri atas, a friend around itu. Oke, kita bahas saja untuk nomor 1. Nah, nomor 1 ini atur karakter dalam urutan yang akan dicetak. Nah, tulisannya teks algo. Nah, kita cek dulu di dalam for, kalau A itu dia bakal printnya apa. Nah, kalau dia A di awal, printnya bintang. Jadi bintang yang di awal. Nah, kita cek lagi habis A huruf L. Nah, kalau L di sini ada nggak if-nya? Nah, di sini nggak ada L. Berarti dia tanda strip aja. Nah, seterusnya huruf G. Huruf G itu tanda apa? Bukan tanda kutip. Ya, tanda kayak gini. Apa aku nggak tahu juga apa namanya. Nah, habis itu huruf G ada O. O di sini katanya break berhenti. Nah, berarti karakter tidak akan dicetak, program akan berhenti atau keluar.
Nah, untuk Kris, itu urutan pertama kamu udah benar, bintang. Nah, urutan kedua itu seharusnya tanda strip, karena L itu nggak ada di sini. Nah, urutan ketiga baru si tanda ini. Nah, keempat baru karakter tidak akan dicetak. Nah, oke, untuk nomor 3, nah itu kita bakal memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, ini dia pakai while dan ada if di dalamnya. Nah, langkah pertama kita cek dulu baris 1, berarti dia nomor sama dengan input. Masukkan. Nah, oke. Terus ketika nomor tidak sama dengan off, maka dia bakal ngecek if nomor. Nah, baris ketiga, if nomor sama dengannya 2 kali. Karena dia adalah ekspresi logika di sini. Nomor sama dengan 1. Kalau nomornya sama dengan 1, maka dia akan minta preferensi input kamu merasakan titik 2. Kayak gini. Nah, if baris kelima, kan dia preferensi sama dengan input. Nah, jadi if ini harus sejajar dengan preferensi. If preferensi sama dengan 2 kali string senang, nah maka tab print ke dalam else titik 2, kita print ini. Nah, baru nanti di dalam while, kita kopikan lagi ini. Nah, kita ganti yang ini. Nah, jadi if nomor sama dengan 1, di dalam if ini lagi ada lagi if preferensi sama dengan senang. Nah, ketika preferensinya udah diminta di atas sebelumnya. Kak, Ya, itu punya aku yang nomor yang nomor berapa?
Nomor 3, Fik. 2. Iya, 3. Nah, yang pertama baris kelima kamu. If itu dia sejajar dengan preferensi yang ada di nomor 4. Nah, kalau kita lihat kan ada garis nih, jadi dia tepat di sana. Terus yang baris keenamnya juga, print ini sejajar lagi dikit sama print yang di bawah, sama print Aladin. Udah. Nah, Oke, kasih, Kak. iya. Miss, kok saya masih salah ya? Oke, bentar. Oke, print, masukkan referensi sama dengan kamu masukkan. Ntar kita tes dulu. 1, 0. Oh, karena kalau misalkan yang kita ceknya adalah sebuah string, berarti ini kan string 1. Nah, jadi di baris pertama itu jangan kasih int di depan inputnya. Karena kalau dikasih int, berarti kita harus membandingkannya dengan integer. Nah, jadi cukup nomor sama dengan input aja. Karena pengecekannya nanti itu kan off-nya string, satunya juga string. Oke, Miss, thank you. Mm-mm. Oke, Haura udah lanjut. Nah, untuk nomor 1, Haura, nah itu kita bakal cek algo dengan pengecekan masing-masing. Nah, A ini, untuk A, itu kan printnya bintang, berarti bintang nomor 1. Nah, habis itu L. L ini kalau kita lihat di if di dalamnya nggak ada huruf L, atau sign sama dengan L-nya nggak ada. Berarti dia tanda strip. Nah, untuk nomor 3 itu untuk G. Nah, G ini kan sign sama dengan G, maka print tanda. Nah, tanda seperti kutip kayak gini yang di atas. Terus untuk O, O itu break. Kalau break berarti programnya keluar. Nah, jadi urutannya kayak gini. Permisi Kak, bagaimana cara mengerjakan nomor Hmm. 3? Nah, oke, bentar, Grace. Nah, oke, Aura udah ya. Nah, untuk nomor 3, nah tadi nomor 3 ini kita akan perbaiki codingannya. Nah, dengan cara kita cek dulu baris 1 udah benar, baris 2 juga. Nah, karena di sini kan nomor tidak sama dengan off. Nah, baris ketiga lagi. If nomor, nah ini sama dengannya 2 kali. Nah, terus baris keempat, referensi sama dengan, nah sama dengannya memang 1 kali, ini adalah input. Nah, itu baru sampai baris keempat. Nah, baris kelima, if preferensi. Nah, kita udah punya preferensi di atas. Seharusnya if ini sejajar dengan preferensi tersebut. If preferensi sama dengannya 2 kali juga, senangnya pakai tanda kutip. Nah, print ini kepunyaan si if preferensi, maka kita tap 1 kali. Else jangan lupa titik 2, print kita tap 1 kali. Nah, habis itu untuk nomor ini, nah jangan lupa kasih kutip awal dan kutip akhir. Nah, jadi kayak gitu, Chris. Kita memperbaiki nomor 3. Bentar,
Nih, sinar kamera ini ganggu dah, bocah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Kak. Ya. Ya. Nah, untuk nomor 3 ini bagi Haura sama Chris aku screenshotkan dulu. Nah, itu silakan teman-teman download screenshotnya di chat Zoom. Nah, nanti silakan dilihat. Nah, bagi teman-teman yang udah selesai, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, aku lihat belum ada yang bisa ya. Nah, nomor 4 ini, itu kita udah dikasih for i in range. Nah, berarti dia pakai interval. Berarti nggak usah kita ganggu, kita hapus aja tanda komentarnya. Nah, di sini kita lihat mana yang berulang. Nah, dia perulangannya cukup 3 kali. Yang berulang adalah masukkan nama dari game. Masukkan nama dari game, kemudian terakhir selamat kamu menebak dengan benar. Nah, katanya yang menebak dengan benar itu kalau dia masukkan FIFA. Nah, berarti kalau seperti ini, nah, di atas for dulu dia ada katanya percobaan keberapa. Jadi aku kasih dulu counter di sini. Misalkan percobaan sama dengan 0. Nah, baru for. Nah, kita ulang masukkan dengan input buka kurung masukkan nama dari game titik 2. Nah, kita cek if masukan itu sama dengan tulisan FIFA. Nah, baru kita print selamat tanda seru kamu menebak dengan benar dalam percobaan copy paste. Nah, cobaan ke Nah, percobaan ini kita tambahkan dulu di atasnya percobaan tambah sama dengan 1 di percobaan. Nah, agar dia bisa berhenti ketika dia masukkan FIFA, berarti kita tambahkan bahasa kita dulu kucing, kucing, es dan api, es dan api, FIFA, FIFA. Nah, oke, udah. Jadi kayak gini. Nah, jadi di saat dia masukkan FIFA, kita hentikan perulangannya pakai break.
Nomor 5 yang apa, Kak? Yang habis ini. Nah, ini kan habis nomor 4 ini ada nomor 5. Kenapa dikirim? Karena dia kompleks, nanti kalau misalkan nggak nggak terkejar waktu, nah nanti aku kirimkan di grup gitu. Kayaknya masih bisa deh. Masih bisa, oke. Kalau masih bisa, aman. Ya, nanti kalau nggak bisa aku ngomong aja. Oke. Oke, untuk Haura. Nah, aku cek dulu Haura untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini, nah kalau Haura lihat, itu kan nomor tidak sama dengan off, kemudian nomor sama dengan satu. Nah, dia dibandingkan dengan string. Jadi, di baris pertama, itu nggak usah pakai INT. Jadi, silakan kamu kamu hapus saja INT-nya. Nah, untuk Haura di nomor 3, yang baris pertama, silakan dihapus INT-nya. Nah, oke. Nah, coba tes lagi. Kak, kok saya masih salah? Oke, bentar, Abdul. Untuk Abdul, aku lihat dulu. Masukkan masukkan nama dari game. Nah, baris ketiga setelah game ada titik dua. Terus percobaan, oke. If masukkan sama dengan FIFA, print selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Nah, antara percobaan dan tanda pagar ini ada spasi. Nah, di akhir ini bukan 3, tapi kita ambil percobaan. Jadi, percobaan. Jadi, bukan angka 3. Bisa jadi percobaannya di percobaan pertama. Nah, untuk hitung percobaan itu, makanya kita pakai percobaan sama dengan 0 di luar perulangan. Terus satu lagi, Abdu, setelah print itu kamu ketinggalan break. Jadi breaknya sejajar dengan print. Coba. Eh,
Nah, ini untuk Chris dan Haura nomor 4. Itu aku kirim screenshotnya di chat Zoom, silahkan disimpan. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak kompleks. Nah, jadi kalau nggak terkejar waktu, nanti kita bikin yang konsep-konsepnya aja dulu. Nah, nanti baru dilanjutkan setelah kelas sama teman-teman. Nah, jadi ini kenapa aku sebut kompleks? Karena nanti dia banyak cabangnya. Nah, dari soalnya aja. Nah, misalkan satu, terus satunya ada anakan 1.1, 1.2, kemudian 2 dan 3. Berarti segala yang udah kita pelajari pakai if, pakai while, pakai for, itu akan dipakai dalam satu program ini. Nah, maka dari itu kita bikin dulu untuk minta masukan 1, rekomendasi 2, dan sebagainya. Jadi, masukkan, masukkan input, masukkan 1, rekomendasi, 2, undian, of keluar. Nah, oke. Nah, kita pakai while. While masukkan tidak sama dengan off. Nah, maka dia minta dulu masukkan preferensi. Berarti aku preferensi sama dengan dulu. If masukkan sama dengan string 1. Nah, dia kalau dimasukkannya jika 1 dimasukkan, maka preferensi diminta. Nah, berarti di dalam if masukkan sama dengan 1, kita minta preferensi sama dengan di sini masukkan preferensi Anda. Masukkan preferensi Anda. Titik 2. Atau gini aja dulu deh. Aku bikin aja yang induk-induknya dulu. Nah, jadi isian misalkan untuk if masukkan sama dengan 1. Nah, nanti kita lanjutkan. Ya, aku kasih komentar dulu di sini. Oh. Nah, ini masih ada lanjutan. Nah, kita bikin dulu if masukkan sama dengan 1. Seterusnya ada lagi if masukkan sama dengan string 2. Nah, jadi ini dulu induknya. If masukkan sama dengan 2. Nah, kalau sama dengan 2, ini akan undian. Nah, jadi kita fokusnya satu-satu dulu. Kita fokus ke masukan sama dengan 1. Dia minta preferensi, masukkan preferensi Anda. Nah, sini kita cek if preferensi 1.1. Jika olahraga, maka di print podcast hardcore sport. Berarti preferensi sama dengan olahraga. Maka kita print. Nah, aku kopikan dari soal aja. Podcast hardcore sport. Nah, itu 1.1. If yang preferensi sama dengan olahraga. Nah, 1.2 selain itu album baru. Nah, berarti kalau selain itu kita pakai else. Kita print. Nah, aku copy aja di sini. Nah, itu untuk program kalau 1 rekomendasi. Berarti selesai sampai sini. Nah, nanti kita lanjut lagi if masukkan sama dengan 2 untuk undian. Nah, silahkan disamakan dulu, teman-teman.
Nah, nanti aku akan lanjut untuk bikin if nomor sama dengan 2. Tapi sebelum itu silahkan disamakan dulu, nanti takutnya terlalu banyak, jadi banyak salah juga. Oke, bagus. Rafaela udah selesai nomor 5. Nah, untuk if nomor sama dengan 2 itu sama dengan yang kita kerjakan di nomor 4. Nanti pakai Oh, itu yang hijau-hijaunya ditulis juga. Oh, enggak, itu aku cuma ngasih komentar aja bahwasanya nanti bakal aku lanjutkan. Nah, kalau teman-teman udah selesai bikin yang if masukkan sama dengan 1 isiannya, nah kita lanjutkan if masukkan sama dengan 2. Nah, sama dengan 2 berarti untuk program undian. Nah, kita baca dulu. Katanya jika 2 dimasukkan, undian dimulai. Kamu mendapat 3 kesempatan. Maka dari itu udah pasti for in range 3. Nah, kesempatan untuk menebak nama dari grup musik Queen. Jika jawaban benar, akan di-print kamu menangkan tiket konser. Nah, ini dia masih panjang nih. Oke. Masukkan nama dari band. Oke. Nama sama dengan input. Masukkan nama dari band. Nah, masukkan nama dari band. If nama sama dengan Queen. Queen-nya kecil. Queen. Nah, maka baru kita print. Print. Kamu memenangkan tiket konser. Nah, baru setelah print kita break. Nah, itu untuk program masukkan sama dengan 2. Nah, karena kita pakai while, berarti kita harus taruh dulu codingan pertama di akhir dari while. Nah, berarti alias sejajar dengan if. Nah, aku kopikan aja yang baris pertama.
Nah, untuk Abdu yang baris 15, nah, itu kan seharusnya kamu kopikan aja dari baris pertama. Nah, kalau dia masukkan, itu juga masukkan. Nah, tapi dia ada di dalam while. Jadi sejajar dengan itu. Misalkan masukkan. Nah, terus di baris ke-13 itu setelah tanda seru itu nggak ada spasi. Nah, ini nggak ada. Ini untuk run test yang soal nomor 5 itu, teman-teman, silakan diklik output soalnya, dia masih panjang sampai off ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sampai 2 aja, itu belum. Dia sampai off nanti dimasukkan. Oke, karena waktu kita terbatas, teman-teman. Nah, jadi aku screenshotkan aja untuk nomor 5. Nah, silakan disimpan screenshotnya. Nanti disamakan lagi. Nah, sebelum itu tadi Daryl eh, untuk nomor 6 di minggu yang lalu. Nah, tentang tiket. Jadi aku singkat aja. Tiket ini kita minta dulu di luar while-nya itu tiket input sama jumlah tiket sama dengan 0. Nah, nanti baru di perulangan, kalau tiketnya tidak sama dengan 1, 1 itu kan untuk mematikan alat. Nah, maka if tiket sama dengan 0, berarti dia dapatkan tiket. Nah, tiket yang awal jumlah tiketnya 0, kita tambah 1. Nah, baru kita print. Oh, nomor tiketnya berapa. Nah, habis itu kita kopikan lagi tiket sama dengan integer input ke dalam while yang terakhir. Nah, maka dari itu, jadi kayak gini. Nah, aku kirimkan lagi, teman-teman. Nah, silahkan disamakan di luar kelas. Jadi, di minggu depannya kita bisa lanjut aja pelajaran yang baru. Itu yang minggu lalu, Kak. Iya, kalau Yang minggu lalu berarti Viko kemarin kan? itu yang Yang dikirim nomor 6 doang. Iya, 6 doang. Oh. Karena 6 yang belum kemarin. Di grup ya? Di chat Zoom. Nanti di grup WA juga aku kirimkan. Kak, Di sama chat, boleh ya. kirimin yang nomor 5 boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Oke, kasih, Kak. Nah, yang di chat Zoom itu disimpan aja. Ntar mana dia?
Nah, oke, sampai situ dulu teman-teman. Yang belum selesai, silahkan diselesaikan nanti. Dan jangan lupa disimpan atau di-download screenshot yang udah aku kirimkan di chat Zoom. Jadi di chat Zoom aja biar aku nggak 2 kali mengirimkan. Nah, karena itu aku review dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita lanjut tentang looping. Nah, looping atau perulangan atau melakukan perintah berulang. Nah, operator di dalam loop itu yang kita pelajari ada while dan for. Nah, sebenarnya masih ada yang lain, tapi kita cukup belajar 2 aja, while dan for. Nah, hari ini tentang for. Format penulisan for itu for, kemudian elemen ini kita bisa bikin sendiri, entah mau i ataupun apa yang lain. Nah, yang penting itu ada in. Jadi for i in, kemudian eh, berapa kali kita mau lakukan perulangan. Nah, jadi misalnya range 3, range 5. Nah, kemudian taruh perintah yang akan kita ulang di dalam for tersebut. Nah, di sesi kedua kita belajar tadi tentang penggunaan operator break. Nah, break ini kalau misalkan ada if di dalam perulangan, entah itu for atau while. Nah, untuk menghentikan perulangannya, misalkan saat masukkan password yang benar. Nah, kalau dia masukkannya langsung di awal, dia udah benar, sedangkan ada 3 kali kesempatan, berarti kan cukup 1 kali aja. Maka dari itu kita pakai break di sini. Jadi dia udah benar, dia nggak minta lagi. Nah, ini break tujuannya untuk menghentikan perulangan. Nah, oke itu ada yang ingin ditanyakan dulu nggak teman-teman? Oke, aku cek dulu ya yang terakhir. Apa aja yang belum? Oke, berarti, nah ya ada Daryl, ada Chris, sama ada Kiko. Nah, jadi misalkan itu aku udah kirimkan untuk nomor 5, nanti dicek lagi teman-teman. Oke, aku stop sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, aku screenshot dulu. 1, lihat kamera. 1, 2, 3. Nah, oke. Oh ya, aku lupa. Koin teman-teman belum. Tadi Viko, kamu telat lewat dari 5 menit atau masih Jadi masuknya dalam 3:32. 3:32 Mas? Berarti masih kategori deh. Hmm. Nah, oke. Gitu teman-teman. Ya, aku tutup ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.